Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi, dan masih bersama dengan kita. Beliau ada Ibu Siti Nurhayati, founder dan juga pembina dari Rumah Vokasi Hanenda, dan juga Bapak Hendri Hendradi, Ketua Hanenda atau Rumah Vokasi Hanenda. Buat Anda di kesempatan hari ini, tema kita ada difabel berprestasi dan juga berdaya. Jangan dipikir ya, tadi sempat di segmen sebelumnya kita bahas terkait difabel itu adalah objek sebagai amal. Jangan ya, ternyata yang namanya teman-teman difabel maupun teman-teman disabilitas itu bisa berdaya. Karena kalau misalnya kita fokuskan dengan minat dan juga bakat tuh banyak talenta yang ada di Indonesia tentunya ya. Baik, kita ke Bu Nur. Tadi sempat dijeda ya terkait dengan minat bakat dari teman-teman difabel maupun disabilitas kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana Rumah Vokasi Hanenda bisa memfilter nih minat bakat dari teman-teman difabel ini untuk bahwa kamu cocoknya di perfilman, kamu cocoknya di seni budaya, ini bagaimana Ibu Nur? Ya, itu kami tadi sudah disebutkan bahwa kami bekerja sama dengan beberapa pihak, dari salah satunya dari instansi juga. Kami bekerja sama dengan Dikpora yang membawahi SLB yang ada di Jogja kayak gitu. Jadi kami mencari bakat dan minat itu dari sekolah. Dari sekolah kan sudah diajarkan beberapa keterampilan atau skill. Nah, dari situ kami berdiskusi dengan guru pendidik yang ada di SLB, anak-anak ini punya potensinya di mana. Nah, dari situlah kami mendapatkan bakat dan minat anak-anak itu yang nantinya akan kita kembangkan untuk menjadi sebuah profesi untuk anak-anak itu. Baik, dari semua yang ada nih untuk Rumah Vokasi Hanenda gitu ya, ada 4 tadi yang diajarkan kayak gitu. Nah, dari minat bakat yang sudah diajarkan sendiri, apakah dari Rumah Vokasi Hanenda juga kayak semacam ada nih kayak misalnya bibit unggul sebenarnya tapi kurang dipupuk dan dimaksimalkan di Rumah Vokasi Hanenda, itu perlu berapa lama Ibu? Kalau perlu berapa lamanya itu nggak bisa kita prediksi ya, karena kemampuan anak difabel itu kan sangat bervariatif gitu loh. Tapi secara keseluruhan mereka itu bisa gitu loh. Mereka itu bisa dari sekolah itu mereka sudah mempunyai kemampuan atau bakat itu sudah luar biasa menurut kami ya, sudah luar biasa menurut kami, dan kita tinggal memoles sedikit aja supaya mereka tetap fokus di situ, dan kita meningkatkan, mengupgrade dia. Nggak terlalu banyak yang perlu kita upgrade, hanya menyesuaikan dengan dunia industri atau dunia kerja selanjutnya gitu. Salah satu contohnya itu ke bidang keterampilan ya, skill ya, misalkan seperti menjahit kayak gitu. Itu salah satu contoh yang umum aja. Menjahit di sekolah itu kan sudah diajarkan menjahit. Itu mereka sudah bisa menjahit. Ketika mereka mau terjun ke dunia industri atau dunia usaha, misalkan ini kan sudah ada undang-undang tahun nomor 8 tahun 2016 di mana pihak pemerintah atau instansi itu berkewajiban 2% untuk pemberdayaan disabilitas, dan pihak swasta itu 1%. Seperti sebuah perusahaan konveksi misalnya, mereka berkewajiban untuk pemberdayaan disabilitas sebanyak 1% dari total karyawan yang ada di situ. Nah, selama ini kan itu belum bisa terrealisasi karena banyak sekali kendala. Dari anak ini sebenarnya sudah punya potensi menjahit sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi menjahit seperti apa gitu kan? Kalau anak ini kan biasanya menjahitnya basic seperti menjahit baju, sedangkan ini adalah pabrik tas misalnya kayak gitu. Nah, di sini Hanenda memberikan mengupgrade skill mereka supaya mereka bisa menjahit tas. Gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke dunia industri, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Karena selama ini yang menjadi hambatan itu di awal gitu ya, di adaptasi itu dari pihak perusahaan sendiri, mengajari dari nol juga, karena tidak terbiasa berhubungan dengan difabel, jadi kurang sabar kayak gitu. Sementara difabel sendiri karena sensitifnya tinggi, ketika diajarin kok berulang kali belum bisa gitu, mereka sudah down dulu gitu loh. Mereka merasa dibully kayak gitu. Nah, itulah dari situ Hanenda ini mengambil yang jeda tengahnya. Jadi sebelum mereka benar-benar masuk, mereka sudah tahu apa ini yang mau dikerjakan di situ. Di instansi juga begitu ya, misalkan ini ada anak yang pinter IT nih, dia bisa IT, dia bisa administrasi, tapi kita melihat dulu gitu, administrasi seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, kita upgrade skillnya mereka. Oh, nanti kamu itu membuat administrasi yang seperti ini. Nah, ketika masuk mereka tidak mengalami hambatan yang besar gitu, jadi mereka bisa langsung bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan instansi. Adaptasinya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Baik, Pak Hendri ada tambahan? Monggo silakan tentang penyerapan di dunia kerja. Ini sesuai dengan survei BPS.
Jadi anak-anak penyandang disabilitas itu kan hanya 21% terserap tenaga kerjanya. Jadi dari 10 anak-anak difabel hanya 2 yang terserap tenaga kerja. Artinya kan masih 8 kan ini. Betul. Nah ini kan butuh sebenarnya potensi anak-anak itu kan bisa kita asal diberi kesempatan tadi. Nah ini PR-nya adalah bagaimana kita mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di sini untuk bagaimana ayo kita bareng-bareng ini menyelesaikan PR bersama ini. Di Yogyakarta itu hampir 50.000 difabel. 50.000 difabel. Iya. Dan di usia produktif saya kira di angka range mungkin di 10.000-an lah mungkin ya. Jadi ini menjadi pekerjaan kita bersama sebenarnya. Ayo bareng-bareng kami dari Hanenda mengajak untuk ini mereka juga butuh kesempatan yang sama di dunia kerja, di dunia usaha untuk mereka bisa berkarya kan gitu, dan mereka punya potensi seperti itu. Gitu. Baik, ini artinya bahwa sebenarnya ada ketimpangan di masyarakat juga ya terkait dengan kebijakan pemerintah 2% untuk instansi dan juga 1% untuk swasta. Ini belum banyak yang mengapresiasikan di sana. Gitu. Ini kalau dari teman-teman Rumah Vokasi Hanenda ini bagaimana cara mengajak masyarakat? Ayo dong, ini sebenarnya nih teman-teman disabilitas itu punya potensi, tapi kurang banyak yang dimaksimalkan dan dimanfaatkan kayak gitu. Yang perlu atau jadi PR paling besar itu sebenarnya di mananya nih antara 2% dan juga 1% itu biar bisa realisasinya itu benar-benar 100%. Pak Hendri dulu mau silakan. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah dengan pembuatan film pendek tadi. Itu menjadi sebuah fondasi awal kita untuk sosialisasi langkah. Nah, rencana kami ingin putar itu di kelurahan-kelurahan, di sekolahan swasta atau negeri yang non SLB ya. Harapannya mengajak itu kan harus dengan dengan lembut lah kemarin. Nah, film ini kan salah satu ajakan kita yang bukan seperti seminar yang kaku gitu, tapi dengan nonton film itu ini loh anak-anak bisa berkarya. Nah itu, jadi harapannya dengan beberapa film yang akan kita buat film pendek ini, itu menjadi langkah kita untuk mensosialisasikan ini untuk ke masyarakat seperti itu. Itu baik. Sih. Dari Ibu Nur, ya, tadi untuk ke masyarakat memang sangat perlu ya untuk mereka mengapresiasi karya dari teman-teman difabel, baik itu dari boga maupun dari keterampilan. Mereka sudah banyak memproduksi karya-karya mereka, dan itu masyarakat tidak tahu gitu lah. Nah, itu salah satu sosialnya tadi disampaikan Pak Henry, itu melalui Nobar ya, kami bikin film-film untuk sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan untuk instansi ataupun swasta itu kami bekerja sama atau mencoba menjalin komunikasi dengan Kadin dan Disnaker kayak gitu. Nah dari Kadin sendiri kan di situ kan perkumpulan dari perusahaan-perusahaan. Nah dari situ kami memberikan sosialisasi juga bahwa ini loh sebenarnya ada teman-teman difabel kita yang punya kemampuan dan mereka bisa berdaya dan mereka bisa diberdayakan di perusahaan-perusahaan mereka. Karena salah satu yang menjadi kendala juga mereka juga sebenarnya mau gitu, mereka mau pemberdayaan untuk disabilitas, tapi mereka mau mencarinya kemana. Betul, gitu. Baik. Dan disabilitas sendiri juga minim informasi gitu loh. Oh di sana kok ada lowongan difabel kayak gitu. Nah kadang kan lowongan itu yang tadi saya sampaikan di awal, lowongan itu hanya umum gitu loh. Jadi mereka tidak spesifik yang dibutuhkan apa dan seperti apa yang itu menjadi kendala yang disinilah kami sebagai penghubung antara teman-teman yang punya bakat dan minat serta skill dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mereka kayak gitu. Jadi seperti mereka membutuhkan admin yang seperti apa, mereka membutuhkan karyawan untuk pabrik mereka, tapi karyawan yang seperti apa. Nah dari situlah kami menjembatani mereka untuk itu. Dan untuk teman-teman yang punya produk ataupun baik itu produk seni maupun produk boga dan segala macam, itu kami juga memfasilitasi atau menjembatani mereka untuk produk-produk mereka supaya ibaratnya memarketingkan ya, membantu marketing mereka, mempromokan karya-karya mereka, juga sosialisasi ke masyarakat, terutama untuk boga. Itu kan masih sangat minim ya kesadaran masyarakat untuk menerima produk boga dari teman-teman difabel karena ada stigma negatif tentang disabilitas. Nah itu yang perlu kita sosialisasi. Baik, artinya bahwa respon industri sebenarnya itu
positif ya dalam menerima ini. Cuma itu tadi perlu Banyak adanya kendala. arahan juga Iya. kayak gitu Dan terkait. match-nya, Baik. linknya ada, match-nya itu dulu, match-nya itu jadi butuhmu apa? Oh butuh kiki, nggak ada belum ada komunikasi yang ini gitu. Jadi, Nah, kalau dari Rumah Vokasi Hanenda sendiri nih udah terbentuk tahun 2020 begitu ya, pas COVID ya. Ini artinya bahwa sudah banyak juga disabilitas yang sudah diberdayakan kayak gitu ya. Nah, dari teman-teman Rumah Vokasi Hanenda ini sudah berapa persen nih yang sudah disalurkan ke dunia industri, atau memang kebanyakan itu mereka berwirausaha sendiri atau memang terjun di industri yang sudah dijalankan? Monggo silakan. Dari pengalaman kami membimbing teman-teman difabel ini, memang 80% ya, 80% itu mereka lebih nyaman untuk berwirausaha, berwirausaha atau entrepreneur. Yang 20%-nya baru mereka ke dunia industri atau dunia kerja, karena mereka memang salah satu kesulitan mereka untuk bersosialisasi ya, kayak gitu. Dan itu tidak bisa kita paksakan, tidak bisa ini. Nah, dari sini memang kita lebih ini ke wirausaha ya, wirausaha untuk teman-teman difabel, ataupun mereka bisa menjadi entrepreneur secara mandiri, seperti itu dengan karya-karya mereka. Baik, ini karya yang sudah ada nih dari teman-teman yang sudah lulus dari Rumah Vokasi Hanenda, atau memang sampai dengan saat ini juga masih tetap ada pendampingan dari mereka, atau bagaimana? Untuk teman-teman difabel, walaupun mereka sudah berkarya, mereka ada karya batik, ada yang boga untuk keripik-keripik, ada yang membuat seperti itu. Kita tetap melakukan pendampingan, tapi tidak rutin ya. Tapi kita tetap mengadakan follow up mereka seperti apa, karena untuk teman-teman difabel itu memang butuh pendampingan secara kontinu, tidak bisa dilepas. Ketika mereka sudah, oh ini sudah jadi nih, udah bisa membuat produk dan sudah bisa terjual kayak gitu. Ketika mereka kita lepas jarak berapa bulan gitu, mereka sudah ini lagi gitu loh. Jadi untuk pendampingan teman-teman difabel itu memang kita lakukan secara kontinu, terus menerus Tetap bersama dengan orang tua kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah dilepas atau maksudnya sudah lulus gitu kan, tetap harus ada informasi nih bahwa sudah sampai sejauh mana ya industri yang sudah dibikin kayak gitu ya. Dari Pak Hendri nih, dari teman-teman yang sudah lulus gitu kan, produk-produk apa nih yang sudah sampai dipasarkan, entah itu di kota Yogyakarta atau bahkan sampai di luar Jogja? rata-rata sih seni rupa tadi, pameran tadi, lukis, terus batik. Nah, film ini kan memang kebersamaan ya, jadi bukan produk yang mereka personal gitu, jadi lebih ke situ. Artinya bahwa dari Rumah Vokasi Hanenda juga tetap mengakomodir ya, jadi tidak dilepas begitu saja. Ketika sudah ada produk, ini mereka juga takutnya mau dipasarkan kemana kayak gitu ya, dan ini juga kami bertanggung jawab untuk itu juga, memasarkan itu juga. Gitu. Baik. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke instansi maupun ke perusahaan gitu, tetap kita adakan pendampingan gitu, walaupun itu tidak setiap hari, tapi sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tetap kita follow up mereka supaya mereka tetap nyaman di situ, tetap upgrade skillnya mereka, sehingga mereka tidak muncul rasa bosan ataupun apa kayak gitu. Baik, jadi kalau sudah lulus ya tidak dilepas begitu saja ya. Baik, Pak Hendri juga Bu Nur, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Tema kita ada difabel, berprestasi dan juga berdaya. Kami akan segera kembali.